Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan dan kesempatan sehingga kita laksanakan tugas harian kita, yaitu mengajar di sekolah kita ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kedua hasanah suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita menjadi umat yang dirindukan dan masuk surga bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Sela dan Bapak Ibu Guru SDN 3 Sela. Yang pertama, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon berpengkak 8. Yang kedua, mohon maaf jika mengganggu waktu mengajarnya. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita bisa laksanakan dan terapkan di sekolah kita. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, ada beberapa rangkaian agenda pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua nanti sambutan Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga pemaparan materi atau presentasi terkait dengan budaya positif atau aksi nyata modul 1.4 ini gabungan dari 1.1 sampai 1.4. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka kegiatan diseminasi aksi nyata ini dengan sama-sama buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami minta kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, wabil khusus Saudara Bapak Haji Syamsuri selaku calon guru penggerak. Alhamdulillah ada kesempatan ini kita dapat mengikuti diseminasi aksi nyata dari salah seorang guru penggerak kita, yaitu Bapak Haji Syamsuri modul 1.4 modul 1.4
menumbuhkan budaya positif di SDN 3 Sweden. Bapak Ibu Guru yang hormati, semenjak diberlakukan kurikulum Merdeka, para guru sangat dianjurkan untuk mengikuti daripada guru penggerak. Salah satu program dari guru penggerak itu adalah yaitu ada istilahnya aksi nyata. Aksi nyata. Apa yang dimaksud dengan aksi nyata? Aksi nyata dari guru penggerak itu merupakan aktivitas terakhir untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Nah, ini pengertian daripada aksi nyata. Aktivitas terakhir dari seorang guru penggerak untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Aksi nyata ini, Bapak Ibu sekalian, merupakan praktik pemahaman terhadap topik yang sedang dipelajari. Nah, jadi topik yang sedang dipelajari yaitu modul 1.4, menumbuhkan budaya positif di SDN 3 Sweden. Kemudian diwujudkan dan didemonstrasikan sesuai pemahaman dan materi yang telah dikuasai. Nah, jadi sekarang ini Bapak Haji Syamsuri akan mendemonstrasikan aksi nyatanya kepada kita sekalian. Nah, dalam menerapkan teori yang diperoleh dari guru penggerak ini dalam pelatihan mandiri, itu kita selaku guru juga terlibat, murid juga terlibat. Untuk apa? Sebagai pusat proses pembelajaran. Jadi dalam menerapkan teori yang diperoleh oleh salah seorang guru penggerak dari guru penggerak, yaitu dalam pelatihan mandiri ini, guru, bapak, ibu guru juga dan murid terlibat sebagai pusat daripada proses pembelajaran. Nah, hasil dari belajar mandiri, guru sangat bagus diterapkan dan akan membuat kelas menjadi berbeda. Nah, tentunya yang diharapkan oleh pemerintah dari guru penggerak itu adalah perubahan, yaitu perubahan apa? Perubahan mindset guru terhadap perubahan kurikulum. Selain kurikulum apa? Perlakuan guru terhadap murid. Pengelolaan kelas, kemudian akan mengubah kebiasaan dan suasana kelas menjadi semakin hidup. Nah, mungkin itu menjadi harapan pemerintah dari seorang guru penggerak. Jadi perubahan mindset guru terhadap perubahan kurikulum, misalnya apa? Akan membuat guru menjadi lebih sabar menghadapi murid dengan berbagai latar belakangnya. Setiap murid kita tahu adalah individu yang unik dengan talenta, gaya belajar, kebutuhan dan kecerdasan masing-masing. Nah, dari sini guru akan terlejut bagaimana dapat meramu pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan siswa sehingga terdiferensiasi.
Nah itu Bapak Ibu Guru tentang sedikit masalah program dari guru penggerak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan saudara kita, salah seorang calon guru penggerak kita, Bapak Haji Masuri, dapat tuntas atau dapat menyelesaikan segala macam programnya sehingga Bapak Haji Masuri sukses menjalankan tugasnya sebagai guru penggerak. Amin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih besar-besaran kami sampaikan kepada kepala sekolah atas sambutannya. Bapak kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, kita langsung saja. Jadi ini temanya ya, menumbuhkan budaya positif di STM 3 Sekolah. Baik, namun sebelum kita mulai, saya ingin membuat sedikit dulu ya. Teka-teki silakan nanti dijawab ya, Bapak Ibu. Jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Baik, ini teka-teki dalam bentuk video ya. Baik, kita lihat. Oke, ini pertanyaannya. Ya, teka-teki negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Ada? 2 wanita saja. Ya, negara mana itu? Negara hayalan. Jawabannya adalah ya, jawabannya itu Italia ya. Italia ya. Lanjut, tentang apa yang kalau diikat baru bisa jalan? Ocok. Bisa jadi. Satu. Benda apa yang kalau diikat baru bisa jalan? Tapi kalau nanti diikat baru bisa jalan. Jalan. Tali sepatu. Betul kan? Ya, lanjut. Nasi apa yang paling susah untuk ditelan? Nasi rasul. Masih ada bisa. Nasi basi bisa jadi. Nasi uduk. Tuntas saja nasi basi, itu jawabannya. Kayu apa yang paling renyah? Kayu putih. Nah, ini ayo. 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4, 5 sama dengan 4. Maka berapakah 7? Ya, kira-kira apa ini? 8, salah. 3 sama dengan 6. 6 kurang dikit. Ini ya, dari mana dapat 5 pecahan? Model-model calon tokoh. Ayo, dari mana dapat 5 pecahan? Nah, itu
jawabannya. 7 sama dengan 5 karena 7 ada 5 huruf. Jadi 1 itu kan ada 4, S, A, T, U, A. Ya, 7, 5. Betul ya? Ya, hurufnya maksudnya. Oke, lanjut. Susu apa yang berganti setiap 5 tahun? Susu sapi. Susunan kabinat, bisa jadi. Susunya tapi dipancing. Indomie. Nah itu susunan kabinat. Bukan saya. Susunan kabinet. Oke, betul. Selain rumah hantu, rumah apa yang penghuninya tidak betah lama tinggal? Ya, selain rumah hantu apa yang tidak betah? Rumah apa yang penghuninya Baik, lanjut. Jawabannya adalah Rumah kita. rumah tahanan. Oke, aku terdiri dari 5 huruf. Tapi jika aku dihapus 1 huruf, maka aku akan menjadi 6. Kata apakah itu? senang? Kalau dihapus 1, 6 jadi 4. Dia 5 huruf. Tapi kalau dihapus jadi hapus 1 jadi 6. Rumput ya. 7, 5. 8. Betul kan? Oh, yang Jawabannya. terdiri dari 5 huruf. Tapi dihapus satu. 5. Nah itu tuh. Senang. Jika S dihapus menjadi 6. Boleh nggak senang? Ada engkau. Senang ya, betul. Bus berjalan berlawanan arah. Dan ketika tengah perjalanan, sopir bus bertemu dengan polisi dan polisinya pun tidak menghilangnya. Kenapa? Berjalan berlawanan arah. Dan ketika di tengah perjalanan, Yesus bertemu dengan polisi. Jam, jawabannya jam. Kita coba lihat, betul nggak jam? Karena sopir. Nah, karena sopir bus itu sering. Saat muda aku tinggi, saat tua aku pendek, aku percaya dan angin adalah musuhku. Apakah aku? Lanjut. Gerak apa yang bisa biasanya berada di bawah langsung ranjang. Oke, lanjut. Benda apa yang mampu mengangkat benda ribuan ton, namun tidak bisa mengangkat paku? Apa ya? Ya, Dino ya. Air laut. Oh iya, nggak tahu kan? Jika Anda menjumpai bangkai buaya dan bangkai tikus, maka mana yang akan Anda tutup terlebih dahulu? Tikus. Dua bangkai buaya dan tikus. Sehingga juga Anda tutup hidung ya? Jelas hidung kan? Betul nggak hidung jawabannya? Ya, kita tutup ini. Mata. Hidung. Nasi apa yang membawa keberkahan? Rasul. Masih ya, bisa jadi betul itu. Nasihat orang tua.
Ya, pada suatu hari hujan sangat lebat. Sukir masuk ke dalam gua dalam suasana sejuk dan gelap. Sukir mengeluarkan lilin, kayu, minyak, dan obor kayu. Benda apa yang harus pertama kali Sukir nyalakan terlebih dahulu? Korek api. Baik, Bapak Ibu, demikian kita langsung ke pembahasannya ya. Baik, yang pertama ini filosofi pendidikan KHD atau Ki Hajar Dewantara ya. KHD itu pemikiran beliau. Dasar-dasarnya adalah menurut pengertian umum berdasarkan apa yang dapat kita saksikan dalam perkakap jenis pendidikan itu. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi maksudnya ini adalah bahwa guru itu hanya bisa menuntun. Jadi kita hanya menuntun ya, pendidikan menuntun, bukan membentuk, tapi menuntun siswa sesuai kodratnya. Kodrat itu alamnya ya, bisa alam bisa zamannya. Kemudian yang selanjutnya adalah hanya tuntunan dalam hidup. Ya, pertama kali harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Maksudnya adalah bahwa kita sebagai guru itu tidak bisa memasukkan kehendak kita sepenuhnya kepada anak untuk membentuk kodratnya, tapi dia berjalan sesuai kodrat yang ada. Ini 3 aliran terkait dengan daya pendidikan. Jadi pendidikan itu menurut para ahli ada 3 aliran ya. Yang pertama aliran teori rasa. Teori ini atau aliran ini menganggap bahwa anak itu seperti kertas kosong. Jadi guru bebas menulis apa saja sesuai kehendaknya. Guru berkuasa penuh. Ini aliran pertama ya. Jadi aliran pendidikan itu, jadi anak seperti kertas kosong, diibaratkan jadi bebas, guru itu menulis apa saja. Nah, kemudian yang kedua, aliran negatif. Jadi anak diibaratkan seperti kertas yang sudah tertulis. Nah, yang sudah tertulis, sehingga guru hanya menuntun dan mengawasi agar pengaruh jahat tidak mendekati anak. Ini maksudnya adalah kertas itu sudah ada tulisannya. Tinggal orang tua atau guru itu hanya memperjelas saja. Jika tulisannya bagus atau perilaku anak bagus, itu kita tuntun. Jika dia ada perilaku buruk, itu yang kita jauhkan perilakunya. Itu maksudnya yang aliran kedua. Kemudian ada aliran ketiga, konvergensi teori. Teori ini mengajarkan bahwa anak-anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan itu buram. Jadi sudah ada tulisannya. Kalau yang di atas itu sudah ada tulisan dan jelas. Kalau di bawah tulisannya ada, tapi suram, nggak jelas kan? Ya, satu. Tinggal gurulah yang memperjelas dia mau seperti apa gitu tulisan kertas itu. Nah, itu masuk tidak. Kemudian asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat
dituntaskan atau diwariskan, diteruskan atau diwariskan. Jadi maksudnya adalah pendidik itu menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti petani. Jadi petani itu kemudian siswa itu seperti tanaman. Guru itu atau benih ya, guru itu hanya mampu merawat dia, menjaga supaya dia tidak rusak, kemudian memupuk, kemudian mengairi, masih bisa berubah gitu ya. Tapi tidak bisa menjadikan bahwa tanaman itu berubah menjadi padi, tidak bisa berubah menjadi jagung. Nah itu menurut asas Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu seperti tanaman padi misalnya. Tidak bisa guru itu merubah padi menjadi jagung, tapi hanya mampu merawatnya menjadi tumbuh dan berkembang sehingga panen menjadi baik, panen sungguh hasilnya memuaskan. Seperti itulah murid dan guru memperlakukannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai peran guru penggerak. Jadi nilai guru itu bukan saja nilai penggerak ya, tapi nilai guru secara keseluruhan, yaitu yang paling pertama adalah bertahan hidup. Jadi nilai kita sebagai guru harus bertahan hidup, maka butuh gaji, butuh penghasilan lebih, gitu ya. Karena kita bertahan hidup. Jadi sandang, pangan, papan harus dipenuhi. Kemudian ada kekuasaan, jadi kita butuh penguasaan diri, gitu ya, power. Kemudian kebebasan atau freedom, bebas memilih kita mau seperti apa, mau mengajar bagaimana, itu tidak boleh ada penekanan yang serius dari yang lain. Kesenangan, kemudian kasih sayang, merasa diterima, love and belonging. Ini ada penjelasannya, 5 kebutuhan dasar. Kemudian ini kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, istirahat di tempat berlindung, keamanan dan kesehatan. Secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan. Jadi menurut beberapa orang ya yang pernah saya dengar dari videonya, kalau kita memiliki rumah, sekalipun makanan kita tidak begitu enak, kita akan merasa nyaman. Tapi bagaimanapun enaknya kita makan, bagusnya kita punya mobil, banyaknya mobil kita, kalau nggak ada rumah, maka rasanya tidak lengkap, tidak nyaman. Maka yang paling utama adalah rumah. Jadi kita memiliki rumah. Kemudian yang kedua, rasa kasih sayang dan diterima. Jadi kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis, seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasih sayangi, dikasih mengasihi, disayangi, menyayangi, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan. Jadi ini rasa kasih sayang itu kita memiliki jiwa kasih dan sayang, baik terhadap manusia dan binatang. Ya, banyak yang memiliki peliharaan, bahkan ada di tempat saya itu ada seorang keluarga, pasangan keluarga, entah dia punya anak saya nggak tahu ya, tapi dia kebetulan kucingnya itu sudah 1 minggu berada di komplek di depan rumah saya, dan setiap hari dia masuk di rumah, kita kasih makan gitu. Tapi setelah itu kita usir dia lama-lama ya. Nah, pas saya posting gitu ya, saya posting di grup, siapa yang punya kucing, ada tandanya. Ternyata ada ibu yang orang pasangan itu, dia ngaku, ini kucing saya, dia lari langsung kan, kejar ke situ ke rumah. Dia 1 minggu sudah hilang. Ibu ini kata suaminya itu, dia sudah tidak ada rasa ingin hidup gitu. Dia malas bekerja, karena kucingnya hilang. Seperti itu rasa kasih sayang seorang pemelihara kucing dan hobi dengan binatang. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan.
seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Bapak Ibu guru sekalian, menurut pendapat saya bahwa kebutuhan ini untuk murid adalah, jadi murid ingin diakui. Jadi setiap setiap prestasi yang dilakukan, sekecil apapun di kelas, dia butuh diakui. Jadi termasuk misalnya dia berperilaku agak senakal ya bahasa kita, tapi aktif lah bahasa orangnya, aktif. Dia sebenarnya butuh pengakuan, ingin diakui sebenarnya, bahwa dia ingin diakui dan ingin dikasih sayangi. Jadi kebutuhan siswa kita kalau dia aktif itu berarti dia butuh kasih sayang. Ya, dia butuh diakui. Jadi siswa kita nanti kita lihat apakah dia butuh yang mana ya di antara kelima kebutuhan ini dan bagaimana penanganannya. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebutuhan ini untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya tentunya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik. Tadi ini yang penting Bapak Ibu guru, kebutuhan untuk bebas ini. Jadi anak-anak kita kasih kebebasan untuk bereksplorasi dalam pembelajaran. Jadi bukan bebas dalam hal yang lain ya, tapi dalam pembelajaran. Jadi misalkan ada anak-anak yang punya ide, gagasan di kelas, terus kita ayo buat begini, nah itu harus kita berikan kebebasan sepenuh-penuhnya agar mereka mampu bereksplorasi, berkreasi yang banyak. Kemudian kebutuhan kesenangan, dan ini kita semua pasti membutuhkan kesenangan ya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Ini Glaser ini seorang ahli dari Amerika ya, menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya, dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Dari teori ini Bapak Ibu guru, maka banyak para ahli membuat bagaimana ahli pendidikan ya, bagaimana cara bermain tapi belajar. Ada yang belajar sambil bermain. Nah, itu banyak sekarang yang diterapkan oleh sekolah-sekolah di luar sana. Mudah-mudahan bisa kita dia bermain tapi dia belajar gitu. Ada permainan tapi masuk pembelajaran di situ. Itu teknisnya banyak di YouTube ya. Ada bermain misal tentang Pancasila misal, itu ada permainannya, dia nyanyi maju satu-satu, salah kadang nyambung gitu ya. Ada lagu Indonesia Raya dia bermain menulis maju satu-satu gitu. Kadang ada yang tidak nyambung kalimat satu dan kalimat yang lain gitu. Itu banyak permainan yang berkaitan dengan pembelajaran. Bapak Ibu guru, ini selanjutnya 3 tahap tumbuh kembang anak. Jadi menurut ahli ini dia tahap tumbuh kembang anak itu ada 3. Yang pertama itu wiraga, ini terkait dengan raga jasmani. Ada di sini ada raga, indra, imajinasi, bermain sampai dengan belajar. Ini untuk anak-anak umur 0 sampai 8 tahun. Jadi anak-anak TK dan SD kelas 1 sampai kelas 3 itu ya. Jadi bermain itu adalah belajar. Jadi mereka bermain, maka bagaimana cara kita sebagai guru agar memenuhi memenuhi hak kodratnya itu bermain sambil belajar, bereksplorasi pengalaman. Nah kemudian ada yang wirama, itu umur 9 sampai 16 tahun, SMP ya, kelas 4 sampai SMP ya. Itu tanggung jawab, sudah mulai ada rasa tanggung jawab. Kemudian pembiasaan, kemudian irama itu musik, seni, lagu-lagu ya. Kemudian keseharian, jadwal rutin selaras dengan sesama dan semesta. Itu yang wiraga, nade irama. Jadi sudah mulai berkembang ya, sudah mulai mampu menata diri, dan ada gabungan dari keduanya, wiraga wirama ya.
itu dari umur 17 sampai 24. Nah itu dia sudah mulai mampu memilih dan memilah ya, kemudian mampu menentukan kearahannya kemana gitu. Ini penjelasannya yang tadi Wiraga Wirama usia 0 sampai 8 tahun itu. Dalam periode ini jasmani, peraga, indera akan anak tumbuh pesat sekali. Dengan demikian mereka harus banyak bergerak, melatih otot kasar atau otot besar, melatih otot halus, mengeksplorasi indera mereka, pendengaran, perasa, pengecat, penciuman, peraba, dan termasuk imajinasi, dan mengenali simbol-simbol. Jadi untuk anak-anak umur 0 sampai 8 tahun untuk TK, maka terutama TK ya, jadi anak-anak itu kita biarkan aja dia bermain apa saja ya, dia mulai bisa ada perosotan, biarkan, tidak usah kita larang, tapi kita jaga, jangan sampai jatuh. Itu aja kita mau tugas sebenarnya di usia ini adalah mengontrolnya, tapi melarang itu nggak boleh. Jadi anak-anak kita masih kecil dia bebas melakukan apa saja sesuai yang penting tidak membahayakan mereka. Ini otot halusnya untuk melatih otot halus. Jadi kecerdasan anak itu bisa dimulai dari bagus atau tidak pergerakannya, otot halus itu. Jadi motorik halus sama motorik kasar namanya. Jadi saya punya teman kebetulan ya, dari sejak kecil memang dia nggak pernah melarang anaknya manjat pohon, dari sejak dia masih kecil lah. Sekarang sudah sejak dia masuk TK, dia sudah mampu memanjat tower yang 4 meter. Dia sendirian, bapaknya capek cari, ternyata dia di atas sembunyi di tower. Itu enggak, padahal dia perempuan dia, itu luar biasa. Nah itu maksudnya melatih motorik halus itu sangat penting karena berkaitan dengan kecerdasannya, karena dia bebas mengekspresikan dirinya. Kemudian ada Wiraga Wirama di periode usia 9-16 tahun. Pada periode ini usia anak mulai berkembang pikirannya dan mulai berpikirnya. Maka selain melanjutkan pendidikan untuk mengakomodasi kebutuhan perkembangan jasmani dan indera, mereka yang belum usai pendidik juga mulai fokus dalam menuntun proses berpikir anak agar mereka semakin selaras irama dengan sesama dan lingkungannya. Jadi di sini sudah mulai memilih teman gitu. Ini teman saya, ini sahabat saya, bestie saya, kan sudah mulai di sini ya. Di SMP itu kan sudah mulai kelas 6, 5, 6 mencari bestie-bestian. Ya. Kemudian Wirama ini periode usia 17 sampai 24. Guru pada rentang usia ini menuntun dan menantang anak dalam hal pengelolaan diri dan pengenalan potensi dirinya. Di SMP, SMA ya, SMA sampai kuliah nih, bahkan sampai bekerja. Anak dalam periode ini mulai menata bagaimana agar masa depannya senantiasa seirama dengan sesama dan semesta. Anak dipaparkan pada keputusan-keputusan mengenai bagaimana menumbuhkan jati dirinya di tengah masyarakat dan lingkungan. Mereka sadar bagaimana membawa diri sebagai manusia yang merdeka. Mereka sadar betul bahwa ini hidup mereka, ini negara, bangsa, dan tanah air mereka. Jadi di usia ini keakuannya itu lebih tinggi. Jadi kita sebagai orang tua mungkin yang punya anak nanti yang sudah besar mungkin kalau saya belum pengalaman itu. Jadi keakuan, keegoan anak-anak SMA itu sudah mulai tinggi. Dan itu yang akan kita bagaimana menuntunnya supaya keegoannya tidak salah arah. Jadi kita bisa, teorinya banyak sekali tentang anak-anak ini, dari bagaimana mengatasi anak-anak yang usia-usia ini agar tumbuh berkembang sesuai dengan programnya. Pengalaman teman saya bukan seorang ahli psikologi itu, dia punya pasien itu anaknya sudah kelas 3 SMA. Anak ini dari sejak kecil memang dia selalu dikekang sama orang tuanya.
cewek, cewek cowok ya, cowok nggak salah ya. Ya dia dikekang sama orang tuanya nggak dikasih kemana-mana. Nah pada suatu hari cerita itu dia tali tasnya lepas, bukan putus ya, lepas. Karena dia nggak pernah diajari seperti itu, dia nggak tahu cara bagaimana memasang tali tasnya itu. Akhirnya tasnya dipeluk, dibawa pulang sampai rumah. Itu nggak pernah dia apa-apain. Nah ini penurunan yang terlalu berlebihan gitu ya. Sehingga kadang-kadang yang bisa menjerumuskan anak ke dalam pergaulan bebas ya, karena seperti itu dia merasa tertekan. Nah ketika dia keluar dia merasa bebas, ini sebebas-bebasnya. Kan banyak yang terjerumus ke narkoba. Kemarin waktu launching perlindungan anak dari dinas Habib PPA ya, perlindungan perempuan dan anak itu sekitar 45% di Lombok Timur itu anak gadis ya, tidak gadis pergaulan bebasnya. Jadi sudah 45% anak itu sudah tidak gadis. Kemudian ya ada sekitar berapa ya, 20 25 ya. Sekitar itu anak terpapar narkoba, anak SMA yang terpapar narkoba itu di Lombok Timur. Sehingga kejadian-kejadian muncul ya. Ada yang seks bebas. Kemarin yang di Lombok Timur ada 2 guru ngaji atau guru pesantren ya, yang ketahuan ketangkep menggauli anaknya, pelecehan seksual, sampai bergaul berapa 14 anaknya dan si santrinya yang digauli itu ya siswanya itu ada pesantren yang di Sikur. Iya yang di Sikur ya. Sikur kalau Sikur pokoknya. itu sudah lama sebenarnya katanya. Sudah lama, cuma setelah kejadian yang di Jawa Timur itu muncul, baru anaknya berani lapor ke PPA di Lombok Timur. PPA itu berani lapor ya, kita dibuka itu muncul begitu. Dan ini yang muncul itu sekian persen, tapi yang nggak muncul itu masih banyak kayak gunung es. Ini sangat kita antisipasi anak kita mudah-mudahan bisa terjaga. Ini lanjut ke tahap perkembangan psikososial anak. Jadi ini anak ya, psikologinya ya, psikososialnya ada di umur 0 sampai 1,5 tahun itu ada harapan. Kepercayaan dia butuh kepercayaan dan dia ada rasa kepercayaan dan tidak percaya. Dia mampu bisa melakukan anak yang baru bisa merangkak gitu ya. Dia percaya dirinya ternyata dia bisa. Gitu. Ada anak yang turun dari tempat tidurnya diranjang sampai bawah dengan dia lempar bantal gitu ya. Pada tidurnya ya, nah ini di sini dia punya harapan. Kemudian tekad di umur 1,5 sampai 3 tahun punya tekad yang kuat. Makanya kalau anak nggak dikasih kajian, dia kan nangis di sini. Karena punya tekad yang kuat. Karena memang sosial psikologinya begitu, ya. Otonomi dia punya. Saya harus bisa, ya. Di sini dia. Ya, kemudian tapi dia rendah diri juga. Nah, karena kalau di makanya di anak-anak umur seperti ini kita dilarang untuk banyak ngomel. Karena dia akan menjadi rendah diri ya, seperti itu. Kemudian umur 3 sampai 5 tahun inisiatif rasa bersalah. Nah, ini ada tujuan, dia punya tujuan, dia punya inisiatif. Nah, kalau tadi anak umur 3 tahun sampai 5 tahun itu kadang banyak akalnya kita lihat, banyak akal. Kadang kita kasih jajan, minta uang, kadang lain ya kayak anak saya. Dia dirayu-rayu, jadi ibunya kita dirayu. Dia jalan
istri lagi itu dia datang dari tinggi kepalanya itu lama-lama datang ya minta uang. Nah jadi umur 3 ke 5 tahun itu seperti kebetulan anak saya umurnya udah 5 tahun. Kemudian yang selanjutnya 5 sampai 12 tahun ini sudah TK dan SD ya. Dia sudah ada kompeten, dia sudah memiliki kemampuan, ya produktivitas dan inferioritas. Ya, jadi ada sebagai kompeten, memiliki kemampuan untuk ya berlari, kemudian melompat, bisa seperti itu, bisa menulis, bisa membaca dan lain sebagainya. Sudah ada kompetensinya. Kemudian umur 12 sampai 18 tahun ini identitas tes lingkungan. Nah ini yang sangat penting Bapak Ibu menurut para ahli bagi kita yang ini masa-masa peralihan 12 sampai 18 tahun itu. Makanya banyak penelitian PPA itu pengalamannya di umur 12 SMP itu sampai SMA itu anak-anak yang mohon pergaulan bebasnya, yang tadi anak-anak yang tidak gadis lagi itu, yang tidak perawan itu di umur itu 12 sampai 18 tahun itu, karena itu identitas dia mencari identitasnya seperti apa. Kadang dia kalau pergaulannya salah menemukan orang yang temannya banyak minum narkoba, kemudian banyak pergaulan bebas, ya akan seperti itu identitasnya. Tapi kalau dari sejak umur ini anak-anak sudah ya ke pergaulan bagus, ngaji rajin, teman-teman lingkungannya mengaji yang bagus ya, insya Allah dia akan menjadi baik selanjutnya karena sudah dasar fondasi sudah kuat di situ. Dan dia punya loyalitas. Kemudian yang terakhir itu adalah cinta. Jadi keintiman plus isolasi. Jadi ada cinta di situ. Sudah mulai memiliki rasa cinta. Tapi anak-anak sekarang sudah dari sejak umur 12 tahun sudah mulai tidak. Ya. Nah tapi yang serius itu di umur 18 sampai 40 tahun itu. Makanya ada puber kedua di umur 40 tahun. Jadi jika ada suaminya yang mau menikah lagi meminta di situ becan, ya berarti sudah puber itu. Tapi puber kedua itu bukan di umur 40, ada puber ketiga juga. Makanya banyak ada berita kita lihat kan ada orang tua ya sudah tua dapat istri muda ya. Banyak ya. Ya, manusia merdeka berdaya dalam memilih. Ini piramidnya ya. Yang paling bawah itu menuntun kekuatan kodrat. Jadi tugas kita adalah menuntun kekuatan kita. Kemudian di atasnya adalah ada sebagai manusia itu relasi atau hubungan kita kepada Allah. Kemudian yang di sebelah kanannya itu sebagai anggota masyarakat, hubungan kita memiliki kontribusi dalam lingkungan, keluarga, kelas, sekolah, lokal, nasional, regional, dan global. Kemudian naik ke atas, itu kita mencapai tujuan kita, mencapai yang kita inginkan. Nah, terakhir itu adalah keselamatan dan kebahagiaan ini yang tujuan utama kita adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian motivasi. Ini motivasi guru ya, menurut undang-undang ya, undang-undang nomor 20 dari 2023. Ini motivasi guru ini, pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini motivasi Bapak Ibu, motivasi kita bersama. Jadi adalah kita sadar sebagai guru memiliki kemampuan untuk pembelajaran agar peserta didik kita aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi ini motivasi kita ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 2023. Kemudian ini kita masuk ke modul 1.2 1.3 ya, pra-pendidikan. Ini perannya ya. Nah ini dia 5
Ini nilainya itu ya. Yang pertama itu ada berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Jadi ini nilai seorang guru itu adalah yang pertama berpihak pada murid. Ada semuanya. Kemudian ada reflektif. Ini refleksi ya. Kemudian ada efikasi, model, mental, dan daya saing. Itu di reflektif. Kemudian ada nilai kolaboratif. Jadi semua guru itu harus memiliki nilai kolaboratif, kerjasama dengan sesama guru dan siswa dan orang tua. Kemudian ada inovatif. Jadi daya lentur, fleksibilitas, visi bersama. Ini kita harus memiliki inovasi yang tinggi bagi seorang guru agar siswa kita menjadi inovatif juga, kreatif juga. Kemudian ada mandiri. Jadi mandiri ini daya dukung daya kekuatan keinginan kita tinggi. Kita memiliki keahlian dan penguasaan diri. Jika kita memiliki ini, maka kita akan mandiri melakukan apa saja, tidak bergantung dengan orang lain. Kemudian ada 5 keterampilan sosial emosional ya. Ini ada 5 keterampilan guru. Yang pertama kesadaran diri. Kemudian pengelolaan diri, ada kesadaran sosial, kemudian keterampilan relasi, yang semuanya itu mengambil keputusan yang beretika, tanggung jawab. Jadi kelima keterampilan itu akan menjadikan kita menjadi orang beretika, kemudian bertanggung jawab. Gitu ya. Kemudian kebiasaan. Ini ada 4 kebiasaan seorang guru. Yang pertama adalah berpikir sistem. Jadi kita berpikir bagaimana sistem pendidikan yang ada di sekolah kita itu bagus bagi anak-anak dan sekolah. Kemudian memahami perubahan. Yang selanjutnya adalah berpikir aset, dan yang terakhir adalah membangun keselarasan. Jadi ini kebiasaan guru yang harus kita miliki bersama. Nah, selanjutnya adalah peran guru penggerak. Ini ada 5 ya. Yang pertama itu pemimpin pembelajaran. Jadi kita harus menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, ya, di kelas. Jadi maksudnya ini adalah bukan anak-anak yang ambil kita, maunya anak kita itu enggak seperti itu. Tapi kita kolaborasi, jadi keinginan anak kita bisa sambungkan dengan keinginan kita, termasuk pemimpin pembelajaran. Kemudian peran yang kedua adalah coach bagi guru lain. Nah, jika Bapak Ibu termasuk ini adalah coach bagi guru yang lain ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru punya keahlian, kayak Pak Nasir memiliki keahlian komputer, kita dibimbing bagaimana cara menggunakan AB atau Bumis ini yang ahli mungkin. Karena jurusan komputer ya bisa mengajarkan kita. Itu namanya coach bagi guru yang lain. Jadi tidak saja kita mengadakan pelatihan, tapi kita dibimbing oleh teman itu juga masuk. Kemudian yang ketiga adalah pendorong kolaborasi. Jadi kita melakukan kerjasama setiap kegiatan pembelajaran dengan siswa, guru, sekolah, orang tua. Seorang guru itu harus memiliki peran menjadi pendorong kolaborasi dan kerjasama. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Ini maksudnya adalah anak-anak berani ya, maksudnya berani menampilkan dirinya, menampilkan ide dan gagasannya. Kemudian yang kelima adalah penggerak komunitas praktisi. Jadi seorang guru itu harus mampu menjadi penggerak di komunitas praktisi, maksudnya kayak KKG, Kaus Aktif, kemudian PDRI, semua komunitas praktik yang ada. Jadi kita harus aktif. Jadi seorang guru itu bukan saja guru penggerak, dia harus aktif di komunitasnya. Ini jadi kita memiliki harapan, semangat dan antusiasme. Jadi kesemuanya ini kita memiliki harapan, semangat dan antusiasme menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang selanjutnya adalah ini
Ini visi guru penggerak. Ya, visi. Baik, ini rancangan tindakan perubahan di sini SDM 3 Sela, paradigma inquiry apresiatif dengan kanvas baja, ada metodenya. Ini tugas saya. Ya, visi. Ini yang visi saya kemarin ya, mewujudkan siswa yang berkarakter Islami, cerdas, kreatif, berani, mandiri, dan berwawasan global. Di visi ini maksudnya adalah bahwa setiap guru memiliki visi pribadi terkait dengan profesi sebagai guru. Jadi tidak asal air mengalir. Jadi punya visi, punya pandangan ke depan, punya tujuan ke depan, mau apa? Di sekolah mau seperti apa, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sebagai guru gitu ya. Kalau punya visi mungkin jadi kepala dinas gitu ya. Ya harus ada. Harus ada visi kita masing-masing. Ya, ini menurut visi guru penggerak, makanya kita diminta visi kemarin. Ini ada perubahan Bagja ya. Bagja itu singkatannya, tapi kalau menurut ini bahasanya Sunda ya, bahasa Jawa Barat. Bagja itu harapan katanya. Tapi ada singkatannya nih, singkatan Bagja itu. Nah ini prakarsa perubahan. Terciptanya sekolah ramah anak. Ini prakarsa perubahannya maksudnya adalah bagaimana caranya agar perubahan yang ada di sekolah itu tercapai dengan tujuan terciptanya sekolah ramah anak. Bagja. Ya, jadi Bagja itu 1 B-nya itu buat pertanyaan utama. Jadi seperti apa? Nah, pertanyaan utamanya ya seperti itu untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, peluang. Jadi kita, nah ini pertanyaannya yang saya buat kebetulan apa yang dimaksud dengan sekolah ramah anak dan bagaimana mewujudkannya. Ini untuk mencapai prakarsa perubahan sekolah ramah anak itu seperti apa? Bagaimana cara mewujudkannya? Nah, tindakan kita untuk mencapai tujuan itu adalah membuat afirmasi tentang sekolah ramah anak yang ditempel di setiap kelas dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi anak-anak. Sekolah ramah anak ini maksudnya adalah anak-anak bebas dari kegiatan, bebas dari bully ya, bebas dari cacian, itu bebas dari pempelekan yang keras ya. Ya. Nah kemudian A itu Bagja. B tugas pertanyaan A, ambil pelajaran. Nah, A ini tuh ambil pelajaran ini. Ada pertanyaannya seperti ini. Pertanyaan tahapnya adalah pertanyaan lanjutan. Nah tadi itu pertanyaan bagaimana agar sekolah ramah anak tercapai. Nah kalau yang diambil pelajaran ini bagaimana cara mewujudkannya? Nih pertanyaan apa saja potensi bantuan dan tantangan yang dapat membantu serta yang dapat menghalangi terciptanya sekolah ramah anak. Jadi SDM yang kita miliki apa, kemudian tantangannya apa. Nah di sini dia. Kemudian tindakannya adalah membuat rencana kerja, kemudian menganalisa hal yang dapat membantu terciptanya sekolah ramah anak dan tantangannya. Jadi membuat rencana, kemudian menganalisa apa saja tantangan untuk mencapai sekolah ramah anak. Kemudian G, dari Bagja itu ada G, gali mimpi. Nah, diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Nah, kemudian lanjut, bagaimana cara mewujudkan sekolah ramah anak? Ini pertanyaan lanjutannya. Tindakannya adalah membuat kesepakatan dengan semua warga sekolah. Jadi kesepakatan maksudnya ini peraturan ya, yang disepakati bersama, ada kepala sekolah, kemudian ada guru,
murid, penjaga sekolah jika ada, petugas kebersihan, orang tua, murid. Nah, jadi semua warga sekolah itu ada siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, kebersihan, tukang kebersihan jika ada. Yang terakhir adalah jabarkan, Bagja. J-nya itu jabarkan rencana. Nah, di sini ada pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah untuk yang dilakukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan prosesnya. Kemudian pertanyaannya, hal-hal apa saja yang harus dibiasakan oleh sekolah untuk mewujudkan sekolah ramah anak? Ini kebiasaan-kebiasaan yang harus diterapkan. Tindakannya ada 5. Yang pertama, guru dan siswa membiasakan senyum, salam sapa. Ini untuk mencapai terwujudnya sekolah ramah anak itu, guru harus membiasakan guru dan siswa itu senyum, salam, senyum sapa ya. Senyum dulu, salam, kemudian nyapa. Ini kita biasakan ya, cek-cek. Ya, 3S. Kemudian yang kedua, guru mendidik tanpa menghardik. Nah, ini memang berat ya. Membuat aturan tidak boleh membentak anak, memukul anak dan hal sejenisnya. Ini dengan berat memang. Nah, ini harus pelan, tapi harus pasti. Kemudian 3, guru membiasakan siswa berkata-kata sopan dan berbahasa yang baik. Berkata-kata sopan ini, mohon maaf, ini hari ini saja saya mendengar ada anak-anak ada kata-kata maaf binatang yang disebut gitu ya. Kemarin dua orang saya mendengar kata-kata binatang anak-anak. Nah, ini perlu kita membiasakan berkata. Baik, selanjutnya adalah J, jabarkan rencana. Jadi pertanyaan, hal-hal apa saja yang harus dibiasakan oleh sekolah ini? Oleh sekolah untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Tadi yang pertama itu guru dan siswa membiasakan 3S, senyum, salam sapa. Kemudian 2, guru mendidik tanpa menghardik. Yang ketiga, guru membiasakan siswa berkata-kata sopan dan berbahasa yang baik. Jadi kadang ada anak dia ingin mengungkapkan mengungkapkan keinginannya, tapi bahasanya kan nggak tahu dia. Nah, dia nggak tahu cara mengungkapkan yang bagus, kayaknya salah, gitu kan? Salah caranya bahasa ini anak kita biasakan. Kemudian guru membiasakan siswa makan minum dengan cara duduk. Ini banyak anak-anak kita yang makan dia sambil berjalan bahkan berlari gitu ya. Kemudian yang terakhir, guru membiasakan siswa berbagi sekecil apapun. Ini kalau bisa kita laksanakan Sabtu pagi sarapan itu ya, bagus juga itu. Jadi berbagi dengan temennya itu luar biasa kalau bisa kita terapkan pelan-pelan pasti gitu. Iya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah dari Bagja itu adalah atur eksekusi. Nah, pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif. Jadi pertanyaannya adalah siapa saja yang membantu terwujudnya sekolah ramah anak? Ini siapa yang membantu kita? Itu ada 2, guru dan kepala sekolah mengadakan evaluasi bulanan atas perkembangan pembiasaan-pembiasaan yang telah kita jalankan. Jadi kalau kelima pembiasaan tadi 3S, mendidik tanpa menghardik, membiasakan kata-kata yang sopan, kemudian membiasakan berbagi. Nah, jika itu kita laksanakan, maka untuk mengetahui perkembangannya kita harus ada evaluasi minimal sekali sebulan. Evaluasi atas keberlangsungan kebiasaan tersebut. Kemudian guru mengadakan evaluasi ke siswa dengan menebar angket. Ini salah satu cara bisa jadi evaluasi kita bertanya langsung juga boleh. Jika kebiasaan-kebiasaan tadi kita terapkan. Baik, itu untuk yang visi penggerak. Yang selanjutnya adalah yang terakhir. Ini adalah tugas modul 1.4. 1.4 . 1.4 . 1.4 . 1.4 . 1.4 . 1.4 . 1.4 . 1.4 . 1.4 . 1.4 . 1.4 . 1.4 . 1.4 . 1.4 . 1.4 . 1.4 . 1.4 . 1.4 . 1.4 . 1.4
tugas koneksi antar materi ya, budaya positif. Baik, selanjutnya adalah budaya positif. Jadi budaya positif ini peran saya sebagai guru mata pelajaran dalam penerapan budaya positif di sekolah adalah sebagai pendorong atau pelopor dalam melaksanakan budaya positif di sekolah seperti ini. Budaya positifnya seperti ini kan bisa dilaksanakan ya. Disiplin positif. Ya, ini seperti disiplin positif melaksanakan tugas mengajar sesuai jam dan jadwal yang telah ditentukan dengan tepat waktu. Kemudian yang kedua, budayanya adalah menjalankan 5 posisi kontrol. Yang pertama itu menjadi tauladan dalam penegakan keyakinan atau aturan sekolah dengan menggunakan 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum. Jadi guru itu kadang bisa menjadi penghukum, jadi selalu menganggap bahwa siswa kalau dia salah dihukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah, jadi anak itu dibuatnya dia selalu merasa bersalah walaupun kecil gitu, kesalahan tapi merasa banget sehingga dia nyesel gitu atau sedih. Kemudian yang terakhir, teman. Guru itu harus bisa menjadi teman bagi siswanya, jadi enak diajak ngobrol, kalau dia salah bisa kita nasihat dengan baik. Tapi kelemahannya kadang guru siswa menganggap kita teman saya apa aja gitu. Nah, ini kelemahannya. Pemantau, nah ini tugas guru atau posisi guru adalah sebagai pemantau. Jadi kalau di sini guru tidak bisa masukkan, tidak bisa diganggu gitu ya. Dia punya kekuasaan penuh gitu. Kalau salah, tidak ada toleransi. Pokoknya kalau kamu salah, ini hukumannya, tidak ada ABC-nya. Nah yang bagus itu adalah posisi manajer. Yang bagus itu adalah posisi manajer. Siswa merasa bersalah, tapi siswa guru mengajak bagaimana cara supaya siswa itu supaya dia tidak melakukan kesalahan yang lagi. Jadi misalkan nih siswa salah tidak mengumpulkan tugas, guru kalau sebagai pemantau itu dia dihukum, tapi kalau sebagai manajer, nah ini kan salah. Bagaimana untuk menembus kesalahan itu? Guru siswa dia mampu mencari solusinya. Ya, dia mencari solusi bagaimana cara supaya kesalahannya tidak terulang dan bisa diperbaiki. Itu yang paling bagus adalah sebagai manajer, memanage ya. Kemudian yang ketiga, budaya positif segitiga restitusi, melakukan segitiga restitusi. Ini kalau penyelesaian masalah, kalau ada masalah, ini segitiga restitusi yang sangat bagus. Itu bagaimana supaya anak-anak yang kita sebagai manajer tadi itu, anak dia merasa bersalah, tapi tidak disalahkan sepenuhnya, tidak merasa dia saya itu teman saya juga salah, dan dia tidak seperti itu. Dia merasa bersalah dan mampu memperbaiki diri. Itu maksudnya. Nah, kemudian kesimpulannya, semua tindakan guru di sekolah terhadap penegakan keyakinan sekolah atau aturan sekolah harus berpihak pada murid. Jadi semuanya kita berpikir tentang murid. Artinya semua keyakinan yang dijalankan untuk menuntun perilaku murid menuju kebenarannya. Kemudian ada refleksi materi budaya positif. Refleksinya yang pertama, hal yang menarik adalah posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kedua hal ini sangat luar biasa jika mampu guru terapkan di sekolah dengan baik. Ada kemudian disiplin positif, juga pendekatan dalam mendidik berfokus pada penggunaan strategi yang memperkuat perilaku yang diinginkan sambil meminimalkan atau mengelola perilaku yang tidak diinginkan. Jadi kita mengembangkan keinginan besar, kita ingin siswa kita bisa matematika. Jadi itu yang kita kembangkan. Tapi tidak juga mengabaikan yang lain. Ya, ini disiplin positif. Kemudian ada teori kontrol itu, teori ini menyoroti pentingnya merancang
lingkungan yang mendukung agar siswa merasa memiliki kembali atas tindakan dan keputusan mereka. Jadi mengontrol diri. Kemudian yang ketiga adalah teori motivasi. Teori ini mencakup motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari dalam dirinya dan dari dua, dari sekolah, dari guru, orang tua, lingkungan, dan ekstrinsiknya ya. Itu bisa menentukan keberlangsungan atas tercapainya cita-cita anak dari intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian yang keempat adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah metode umum dalam mengelola perilaku siswa. Jadi hukuman adalah penghargaan ya. Tapi menurut para ahli bahwa penghargaan ini ada tidak bagusnya juga karena akan menganggap yang lainnya akan merasa iri gitu ya, akan menghasilkan hal-hal negatif. Lebih bagusnya itu adalah apresiasi, ya, mengapresiasi semua siswa. Apresiasi bedanya adalah kalau penghargaannya bentuknya fisik, tapi kalau apresiasi ini bisa verbal, bisa kamu sangat pintar, pujian-pujian, sanjungan, ya. Itu lebih bagus karena efeknya. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga ini adalah pendekatan yang menggambarkan hubungan antara pelaku dan korban dalam menyelesaikan masalah. Jadi kedua-duanya mencari solusi, guru dan siswa. Tidak guru saja, tapi siswa juga berperan aktif untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini perubahan cara pandang terhadap budaya positif di sekolah. Yang pertama, pemahaman tentang pentingnya budaya positif. Ini saya sekarang menyadari bahwa lingkungan yang positif dapat mempengaruhi motivasi, partisipasi, dan hasil belajar siswa secara signifikan. Jadi ini kalau kita memiliki paradigma yang berubah tentang cara pandang kita terhadap budaya positif di sekolah atas budaya-budaya tadi itu, disiplin dan lain sebagainya, maka akan menghasilkan pemahaman tentang budaya positif itu lebih tinggi, menyadari bahwa ada perubahan di siswa. Kemudian fokus pada penguatan positif. Saya sekarang lebih cenderung untuk menggunakan penguatan positif sebagai alat utama dalam mengelola kelas dan memotivasi siswa. Jadi pakai segitiga restitusi ya dalam pengelolaan kelas. Kemudian penanganan konflik secara positif. Jadi penanganan konflik ini tidak saja kemudian kita menghukum anak, kemudian memukul dan sebagainya, tapi belajar menyelesaikan masalah dengan positif, menciptakan kenyamanan bagi siswa itu dengan segitiga restitusi. Jadi anak merasa bersalah, tapi nanti menyelesaikan masalahnya sendiri. Kolaborasi dalam program. Jadi kita kerjasama dalam menyelesaikan budaya-budaya positif tadi. Kemudian pengalaman positif, pengalaman saya saat mencoba melakukan penyelesaian masalah. Salah satu siswa tidak mau sekolah karena sering dibully. Ini kemarin ya, siapa namanya? Kelas 6 yang lulus. Apa? Hina ya. Ini cuma belum selesai, masih baru tahap awal ya. Nah, kalau bisa selesai itu luar biasa. Saya kemudian berkonsultasi dengan ahli psikologi untuk menyelesaikan, cuma karena waktunya mepet mendekati ujian, jadi tidak bisa dilanjutkan. Pengalaman yang luar biasa kalau bisa kita selesaikan. Nah, ini perasaan saya ketika menyelesaikan itu sangat bahagia ya. Kalau cuma memang belum selesai, kalau seandainya bisa selesai, masya Allah ya, luar biasa. Ya, ini hal yang perlu diperbaiki. Hal yang perlu diperbaiki adalah rencana yang lebih matang. Kenapa tidak selesai? Karena memang rencana yang ada ya. Kemudian waktu yang lebih lama, kemarin mepet ya. Konsultasi kalinya yang lebih intensif lagi. Nah, tadi sebelum mengetahui dari posisi kontrol itu, memang kita sering melakukan hal-hal yang negatif ya. Tapi kemudian setelah mengetahuinya, maka lebih ke arah positif cara penyelesaian masalah. Nah, ini pernahkah melakukan segitiga restitusi? Alhamdulillah saya pernah kemarin ya. Kalau menyelesaikan tugas ini belum. Tapi kalau kemarin sudah saya laksanakan ketika
wawancara itu ya. Hal yang perlu dipelajari itu memperdalam teori psikologi agar kita mampu memahami karakter dan kemampuan IQ masing-masing siswa agar modal pembelajaran bisa diterapkan dengan baik. Jadi pembelajaran diferensiasi itu perlu kita pelajari lagi supaya lebih matang. Itu mungkin sebelumnya tentang diseminasi budaya positif yang saya terima dari program penggerak ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan bersama sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang ramah anak seperti yang tadi kita sampaikan, dan kebiasaan-kebiasaan yang bagus bisa kita jalankan bersama. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas kesempatannya, atas waktunya, atas izinnya. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas kesabarannya mendengarkan saya, kemudian keikhlasannya untuk mengikuti program ini. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan atas perhatian semuanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.